Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya secara pribadi dan kelompok berterima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul melalui perkuliahan daring ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi berjudul Logika pada 4.4. Sebelumnya juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Fauziah ARMPUM selaku dosen pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang telah memberikan saya kesempatan untuk tampil mempresentasikan materi presentasi ini. Mari kita mulai dari apa itu logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Secara ontologisme, pikiran kita dapat bekerja secara spontan, alami, dan dapat menyelesaikan fungsinya dengan baik. Aturan cara berpikir menurut Puspoprojo yang pertama itu mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk dapat berpikir dengan baik. Yang kedua, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan. Kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Dan yang ketiga, ketahuilah dengan sadar apa yang Anda katakan. Buatlah perbedaan dan pembagian yang semestinya. Eksplisitkan hal-hal yang membuat yang satu bukan yang lainnya. Hindari upaya pengembalian pukul rata, karena realitas begitu luas. Perlu diadakan klasifikasi pembagian. Yang kelima, cintailah definisi yang tepat. Definisi yang tepat artinya pembatasan, yakni pembuatan jelas batas-batas sesuatu. Yang keenam, ketahuilah dengan sadar mengapa kita buat kesimpulan. Suatu kesimpulan, kita harus bisa dan biasa melihat asumsi-asumsi, implikasi-implikasi, dan konsekuensi-konsekuensi dari suatu penuturan. Ketujuh, hindari kesalahan dengan segala upaya, tenaga, serta kenalilah jenis, macam, dan nama kesalahan serta sebab kesalahan pemikiran. Klasifikasi suatu konsep perbandingan seperti lebih panas atau lebih dingin, mencakup pengertian lebih atau kurang. Konsep temperatur yang dapat diukur, yakni bahwa objek ini lebih panas dibanding dengan objek itu. Bidang psikolog menggunakan metode kuantitatif, namun masih terdapat aspek-aspek dalam psikologi di mana hanya konsep perbandingan yang bisa diterapkan. Bidang antropologi hampir tidak mempunyai konsep kuantitatif, karena bidang ini banyak berhubungan dengan klasifikasi yang sangat membutuhkan adanya empiris yang digunakan sebagai dasar untuk suatu perbandingan. Aturan definisi. Aturan definisi sendiri terbagi atas dua, etimologi dan terminologi. Etimologi yaitu suatu usaha untuk memberikan batasan terhadap suatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain, menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikatnya. Sementara terminologi adalah suatu yang menguraikan makna lafaz kulli yang menjelaskan karakteristik khusus pada individu. Suatu definisi yang baik adalah definisi yang menyeluruh dan membatasi, di mana definisi yang valid dalam logika perlu batasan yang jelas antara objek-objek didefinisikan. Manusia adalah binatang yang berakal. Binatang adalah genus. Sedangkan berakal adalah diferensia, pembeda utama manusia dengan makhluk-makhluk lain. Itu tadi presentasi dari saya berdasarkan referensi buku Filsafat Ilmu karangan Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Fauziah ARM. Saya Abdul Rahim, mohon pamit undur diri, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.